adik-adik di rumah, mama, papa, suster. Nah, ketemu lagi di ibadah Kega pagi hari ini. Apa kabarnya? Kak percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat kan? Adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti ibadah pagi ini? Wah, sepertinya semuanya sudah antusias dan siap-siap untuk mengikuti ibadah ya. Kita mau duduk tenang, telinganya dan matanya fokus ya. Jangan lari-larian, kita mau duduk tenang dulu saat ibadah. Yuk, sebelumnya Kega Marion, let's go! Sekali lagi, yang semangat, Kega Marion, let's go! Sip, wah antusias semua. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sekarang ingin memulai ibadah kami. Tuhan berikan kami hati, telinga, pikiran kami supaya tertuju pada firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati supaya setiap sesi ibadahnya ya Tuhan, kami bisa terus semangat untuk memuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes. Nah adik-adik, karena kita sebentar lagi mau ibadah, gimana kalau kita pemanasan dulu yuk? Nah, pemanasannya kita mau main game bareng-bareng nih. Coba adik-adik kita lari-lari dulu yuk. Nah, kita mau main game nih adik-adik. Judul gamenya adalah mana yang cocok dan sesuai. Nah, cara mainnya adalah nanti kakak bakalan tunjukin satu gambar. Adik-adik tebak warna gambar dari gambar itu ya. Nanti ada beberapa gambar warna di sini kakak tunjukin ya. Oke? Contohnya misalnya gitar. Kita biasanya warna apa adik-adik gitu ya. Nanti ada warna-warnanya di situ. Oke? Kita langsung mulai aja yuk. Nah, untuk semangka, coba semangka. Warna semangka itu apa sih adik-adik? Warna merah, warna hijau, atau warna kuning? Nah, adik-adik coba tebak lo ya. Oke, warna semangka itu warna apa? Nah, warna semangka itu adalah warna merah. Adik-adik yang bisa boleh yuk tangan sama-sama yuk. Nah, tapi yang belum bisa nebak, kita lanjut aja ke babak selanjutnya, masih banyak kok, tenang aja. Nah, untuk buah selanjutnya jeruk. Nah, jeruk itu warna apa adik-adik? Warna putih, atau warna pink, atau warna kuning? Nah, warna apa ya kira-kira adik-adik? Coba adik-adik pikirin betul-betul yuk. Nah, apa ya? Apa adik-adik? Nah, adik-adik yang jawab warna kuning. Betul, ya 100 buat adik-adik. Jeruk adalah warna kuning, oke? Kita lanjut aja yuk. Nah, untuk selanjutnya ini agak berbeda sedikit ya adik-adik. Nah, untuk gambar selanjutnya adalah sapi. Nah, sapi itu makan apa ya adik-adik? Sapi itu makan susu, atau makan rumput, atau makan telur adik-adik? Nah, coba siapa yang kira sapi makan telur? Ayo. Oke, adik-adik bisa jawab nggak? Nah, sapi itu makannya rumput ya adik-adik, bukan susu. Susu dari sapi, susunya sapi. Oke, susu yang biasanya adik-adik minum itu susu dari sapi. Nah, terus untuk yang terakhir, ini yang terakhir ya adik-adik. Jadi adik-adik coba perhatikan dengan cermat. Oke? Nah, untuk selanjutnya monkey atau monyet dalam bahasa Indonesia. Monkey biasanya makan apa coba adik-adik? Kayaknya sih ini gampang ya. Coba adik-adik tebak. Monkey biasanya makan ikan, atau makan pisang, atau justru makan semangka adik-adik. Nah, coba adik-adik tebak ya. Apa adik-adik? Nah, iya betul. Jawabannya adalah pisang. Makannya pisang ya adik-adik. Oke? Nah, ya kita udah selesai nih main gamesnya ya. Tadi udah semangat banget ya adik-adik. Siapa yang semangat tadi? Masih semangat ya sekarang? Nah, yang masih semangat kakak kasih jempol. Oke? Nah,
karena kita udah selesai main game, gimana kalau kita langsung aja lanjut ke ibadahnya, oke? Adik-adik di rumah, minggu ini kita mau belajar tentang mengasihi. Adik-adik, apa sih mengasihi itu? Dan siapa aja yang perlu kita kasihi? Yuk, sama-sama kita simak bersama. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai kata kunci ya. Kata kuncinya itu ada gerakannya loh, tapi kakak ucapin dulu ya pakai kata-kata. Kata kuncinya adalah aku mau mengasihi semua orang. Oke? Sekarang kita pakai gerakan yuk bareng-bareng. Aku mau, kepalanya diambilkan berarti mau ya. Aku mau mengasihi semua orang. Bisa? Kita coba bareng-bareng yuk. Aku mau mengasihi semua orang. Yeay! Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan pujian Kasih Yesus manis dan indah. Ayo, kita berdiri dan nyanyikan dengan semangat ya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus. Oh oh oh. Kasih Yesus. Oh oh oh. Kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai firman, ayo kita nyanyi dulu ya. Nah, judul lagunya itu adalah Alkitab. Adik-adik yang punya Alkitab bisa diambil nih Alkitabnya ya. Kita mau nyanyi bareng-bareng, ayo kita renungkan lagunya bersama-sama. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, ayo kita bersatu dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati, telinga, pikiran kami supaya tertuju pada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat juga supaya kami bisa menerapkan firman-Mu ke dalam kehidupan sehari-hari kami juga ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman nih dari Kak Ika. Yuk kita semua duduk yang tertib. Papa Mama bisa temenin adik-adiknya ya. Kita langsung aja panggil Kak Ika. Adik-adik di rumah, cerita firman kita pagi hari ini tentang Daud dan Yonatan. Adik-adik, Daud dan Yonatan itu mereka berteman, bahkan bersahabat. Adik-adik pasti punya teman dong, entah di sekolah ataupun di sekitar rumah. Nah, Daud dan Yonatan itu berteman baik. Mereka saling mengasihi dan suka menolong satu sama lain. Tapi adik-adik, papanya Yonatan itu gak suka sama Daud. Papanya Yonatan itu Raja Saul. Raja Saul itu suka iri sama Daud. Jadi kemanapun Daud pergi,
Raja Saul suka mengejar-ngejar, sehingga Daud harus bersembunyi. Adik-adik, iri hati itu kan tidak menyukakan hati Tuhan ya. Nah, karena Raja Saul iri hati dengan Daud, Raja Saul selalu ingin menyakiti Daud. Tapi Yonatan selalu menghalanginya adik-adik. Karena Yonatan kan mengasihi Daud. Yonatan selalu menolong Daud jika ayahnya Raja Saul ingin menyakiti Daud. Suatu hari adik-adik, Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan Daud harus bersembunyi di padang. Nah, Yonatan menyuruh Daud bersembunyi sehingga Raja Saul tidak bisa menemukan Daud. Sampai keadaannya sudah aman, lalu Yonatan menghampiri Daud dan bilang sama Daud, "Daud, engkau boleh keluar, keadaan sudah aman." Nah, adik-adik, Yonatan begitu mengasihi Daud sehingga selalu menolong Daud. Dan akhirnya Daud bisa pergi ke tempat lain dan bersembunyi di tempat lain jika Raja Saul mengejarnya kembali. Adik-adik, kalau adik-adik di rumah juga punya teman, punya sahabat, atau di sekolah, harus saling mengasihi ya. Sekalipun temanmu pernah berbuat nakal atau jahat, jangan balas lagi dengan kejahatan ya. Tetaplah kasihi mereka. Karena Bapa di surga juga sudah mengasihi kita. Dan kasih itu kita lakukan juga kepada semua orang. Kita belajar dari kisah Daud dan Yonatan yang saling mengasihi satu sama lain. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik selalu mengasihi dimanapun adik-adik berada. Dan jadi berkat dan terang dimanapun adik-adik berada. Semangat ya adik-adik, tetap harus saling mengasihi. Demikianlah cerita firman pagi ini yang kita bisa pelajari dari kisah Daud dan Yonatan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, ikuti Kak Ika berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya belajar untuk saling mengasihi dari kisah Daud dan Yonatan. Seperti Engkau Tuhan Yesus telah mengasihi saya, mengasihi Papa, Mama, dan semua orang. Aku juga mau mengasihi semua orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, tadi kan kita udah dengerin firman. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan bersama-sama yuk. Nah, ayat hafalannya itu diambil dari Galatia 5 ayat 14b. Ayatnya adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Nah, ayat hafalan ini ada gerakannya ya adik-adik. Gerakannya seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Kita ulang lagi dari awal ya. Galatia 5 ayat 14b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sekarang mari kita simak kesaksian dari teman kita David dan Gracia. Halo teman-teman,
Puji Tuhan kalau saat ini kita semua sehat dan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus. Saat ini Gereja David mau kesaksian bagaimana Gereja David mengasihi sesamanya. Ayo David, silakan. Tadi David itu pas orangnya jatuh, David tolongin. Itu adiknya Fatan juga ditolongin. Jadi teman-temannya David yang sedang kesusahan, David tolong ya. Good. Lalu kalau Gracia apa? Kalau Grace ulang tahun suka berbagi keluarga sama teman-teman Grace. Sama juga Grace denger-dengeran sama mama papa. Wow, luar biasa. Ya, itu bukti Gracia David sangat mengasihi sesama. Sesama itu siapa aja sih? Sesama itu bisa jadi orang tua, teman, saudara. Siapa yang perlu kita kasihi, yaitu mereka semua. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun, kita bisa saling berbagi kasih. Seperti berbagi makanan kepada yang membutuhkan, dan juga kita bisa menolong setiap orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi Gracia David terus ya melakukan praktek kasih ya terhadap sesama ya. Iya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan di dalam hidup kita ada siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oke, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu tentang tetap saling mengasihi. Aku mau seperti Daud dan Yonatan yang selalu mengasihi dan saling menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga bersyukur buat keselamatan dan kasih yang telah aku terima dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Wah adik-adik gak kerasa nih ibadahnya udah selesai aja. Nah tapi sebelum kita selesai kakak ada sedikit pengumuman. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Wah, senang sekali. Sudah mau Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal kali ini kita mempunyai tema murah hati. Adik-adik, mari kita praktekkan murah hati bersama dengan papa, mama, dan orang di sekitar kita. Bisa dengan mempersembahkan tarian, atau nyanyian, atau juga berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, ajak ya papa, mama untuk bersama. Nanti hasil dari praktek murah hati yang papa, mama, dan adik lakukan bisa diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Foto dan video ini bisa dikirimkan ke WA dari kakak pembina yang adik-adik kenal atau ke WA Kak Indi di 081318967788. Bisa dalam bentuk video. Apabila terlalu besar di dalam WA, papa mama bisa mendownload ke Google Drive dan memberikan linknya, atau juga mendownload ke YouTube dan memberikan link YouTube-nya, sehingga kakak tinggal mendownloadnya saja. Jangan lupa ya, batas pengumpulannya sampai 30 November 2021. Mari bersama kita praktekkan murah hati. Kita rayakan Natal kita dengan penuh sukacita. Terima kasih ya, ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Untuk pengumuman minggu ini, kakak punya renungan harian ya, di link di bawah ini. Papa, mama, adik-adik bisa cek di link di bawah sini ya untuk renungan minggu ini. Oke, happy Sunday adik-adik. God bless you all. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.